Langsung saja untuk materi kita selanjutnya, kita pahami lagi mengenai peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Ya, berbicara tentang peradaban awal, peradaban itu tingkatan tertinggi dalam kebudayaan manusia. Masa sebelum mengenal tulisan, pembabakan zaman dalam sejarah Indonesia secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu masa praaksara dan masa aksara, prasejarah dan sejarah. Era praaksara di Indonesia berakhir setelah abad keempat Masehi. Pada zaman tersebut, perkembangan kebudayaan Indonesia masih bersifat lisan, tanpa adanya budaya tulis-menulis. Nah, itu berasal dari kata pra, sebelum, dan aksara itu tulisan. Atau dalam beberapa literasi, ya, itu mungkin disebutkan zaman prasejarah. Bagaimana kajian masa praaksara? Untuk melakukan kajian tentang kehidupan masa praaksara, sejarawan menggunakan metode penelitian. Dari kata metode, ya, itu diartikan juga langkah-langkah, tahapan-tahapan dalam penelitian. Dalam penelitian itu menggunakan ilmu bantu, ada arkeologi, geologi, dan biologi. Juga dibantu disiplin ilmu yang lain. Mengingat jauhnya jarak waktu masa praaksara dengan kita sekarang, maka penting bagi kita untuk mempelajari era praaksara tersebut. Kemudian arti penting mempelajari masa praaksara, ya, itu tentang kesadaran akan asal-usul manusia. Dua, semakin berbudaya seseorang atau sekelompok masyarakat, semakin dalam pula kesadaran kolektifnya tentang asal-usul dan penghargaan terhadap tradisi. Selain itu, dengan mempelajarinya, maka kita juga akan tahu identitas nenek moyang bangsa kita, dalam hal ini bangsa Indonesia. Selanjutnya, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Secara umum, ada banyak teori mengenai terbentuknya bumi. Begitu juga mengenai terbentuknya Kepulauan Indonesia. Salah satu teori yang berkembang mengenai terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar atau Big Bang yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris, Stephen Hawking. Selanjutnya, proses evolusi alam semesta memakan waktu jutaan bahkan miliaran tahun. Pembabakan zaman pada era ini menggunakan pembabakan zaman menurut geologi. Ada masa Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Dari masing-masing pembabakan ini, masing-masing masa, ya, masing-masing zaman, ya, ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Entah itu masa Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, ataupun Neozoikum. Karakteristik yang dimaksud itu bisa dari bagaimana keadaan alam, bagaimana bentuk-bentuk flora, bagaimana bentuk-bentuk fauna yang mana menghuni bumi pada waktu itu. Karena apa? Antara Azoikum dengan masa-masa yang lain di sini itu jaraknya itu tidak hanya 10-20 tahun, tetapi ratusan juta tahun. Yang mana dengan jarak yang seperti itu akan sangat memungkinkan makhluk hidup, flora ataupun fauna itu berbeda-beda dari tiap masa. Pembahasan yang pertama, zaman Azoikum. Zaman Azoikum itu dari bahasa Yunani, a yang berarti tidak dan zoon yang berarti hewan. Ya, ini berbeda ya. Kalau dalam bahasa Inggris zoo itu kan berarti kebun binatang. Zaman Azoikum, zaman sebelum adanya kehidupan. Bumi baru terbentuk pada waktu itu dengan suhu yang relatif sangat tinggi. Azoikum atau Arkaikum itu 1 miliar, bahkan ada juga beberapa teori itu mengatakan 2,5 miliar tahun yang lalu. Bumi masih dalam proses pembentukan. Belum ada kehidupan pada era tersebut. Flora dan faunanya mencirikan flora dan fauna yang berbeda dengan flora dan fauna yang ada di masa sekarang. Era Paleozoikum atau zaman kehidupan tua kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, keadaan belum stabil, iklim masih berubah-ubah dan curah hujan sangat besar. Pada era tersebut, sudah ada tanda-tanda kehidupan, seperti makhluk bersel satu, atau mikroorganisme, hewan-hewan kecil yang tidak bertulang punggung, juga jenis ikan dan jenis ganggang. Selanjutnya, Mesozoikum. Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan atau tengah dari kata meso, kurang lebih 65 sampai dengan 200 juta tahun yang lalu. Iklim semakin membaik, mulai muncul hewan reptil berukuran besar, ya, yang mana kita sebut itu dinosaurus. Ada istilah zaman Jurassik. Era Jurassik itu terjadi ketika era Mesozoikum ini. Bagaimana mulai muncul hewan-hewan reptil yang berukuran besar yang menghuni permukaan bumi. Floranya pun itu berbeda lagi. Zaman kehidupan baru atau Neozoikum. Masa Neozoikum itu dibagi menjadi dua, ada zaman tersier juga zaman kuarter. Neozoikum itu berasal dari kata neo, ya, artinya baru. 70 sampai 3 juta tahun yang lalu mulai muncul makhluk sebangsa primata, itu ketika era tersier. Kemudian zaman kuarter.
Zaman Pleistosen atau zaman Diluvium, terus zaman Holosen atau Aluvium. Nah, ini perbedaannya nanti di sini. Ada istilah zaman es, itu nanti ketika era kuarter ini. Bahwa era Neozoikum itu flora dan faunanya pun itu berbeda. Teori tentang manusia purba ya atau manusia pada masa lampau yang hidup jauh sebelum mengenal tulisan itu diketahui muncul pada masa Neozoikum ini. Pada waktu itu juga muncul primata-primata yang mirip dengan manusia. Di pertemuan selanjutnya itu akan kita bahas tentang pembagian ya atau pendefinisian dari manusia purba di Indonesia itu apa saja jenisnya. Itu tadi pembabakan zaman berdasarkan geologi. Sekarang pembabakan zaman berdasarkan arkeologi. Arkeologi artinya pembabakan zaman berdasarkan arkeologi, pembabakan zaman yang didasarkan pada peninggalan-peninggalan manusia pada masa lampau. Artinya di sini peninggalan-peninggalannya itu terbuat dari apa? Itu kemudian diklasifikasikan. Di Indonesia ya, itu ada istilah zaman batu dan zaman logam. Kita masuk dulu ke zaman batu. Era zaman batu di sini itu dibagi menjadi 4. Ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Era Paleolitikum atau zaman batu tua, peninggalannya pun itu nanti berbeda dengan era-era selanjutnya. Pada era Paleolitikum itu ada alat-alat dari batu yang masih bersifat sederhana, seperti nanti ada alat serpih. Kemudian Mesolitikum atau zaman batu tengah dari kata mesos. Pada era ini masih menggunakan peralatan dari batu, namun dengan teknik yang berbeda dalam penyempurnaannya. Selanjutnya Neolitikum. Era Neolitikum atau zaman batu baru, penggunaannya tetap menggunakan batu, cuman mereka sudah mengklasifikasikan jenis-jenis batu yang bagus dan teknik pengolahannya untuk dijadikan alat kelengkapan hidup itu sudah lebih maju dari era selanjutnya. Kemudian yang terakhir, zaman batu besar atau zaman Megalitikum. Dari kata mega, besar. Pada era ini disebut juga era peralihan dari zaman batu ke zaman logam. Teknik pengolahan batu untuk dijadikan alat-alat kelengkapan hidup itu sudah bersifat lebih maju. Dengan kata lain, batu-batu yang diolah pun tidak berskala kecil lagi, tapi sudah berskala besar. Era pembabakan zaman berdasarkan zaman batu, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Kemudian era zaman logam. Era zaman logam di Indonesia itu ada zaman tembaga, perunggu, dan zaman besi. Era ini terjadi setelah masa Megalitikum. Tapi di beberapa teori itu juga dikatakan bahwa zaman logam itu juga berbarengan dengan masa Megalitikum atau zaman batu besar. Peninggalan-peninggalan pada era ini otomatis peninggalan-peninggalannya juga banyak yang terbuat dari logam. Entah itu tembaga, perunggu, atau besi. Ada moko, terus ada nekara. Ini terbuat dari perunggu. Juga ada alat-alat kelengkapan hidup yang lain seperti mata panah, ujung tombak, anting, liontin. Nah, itu yang terbuat dari logam. Era zaman logam ya, itu dikatakan juga era di mana masyarakat Indonesia mulai mengenal teknik pengolahan logam. Nah, teknik pengolahan logam itu ada 2, teknik ecir perdu, bivalve. Untuk keadaan masyarakatnya, pada era tersebut, ya keadaan masyarakat pada era praaksara, ya itu dibagi menjadi beberapa hal. Dan nanti istilah food gathering, food production, nomaden, era bercocok tanam, nah itu bagaimana? Nah itu kita pahami nanti. Untuk yang pertama, ada istilah food gathering. Nah, dari kata bahasa Inggris ya, gathering, ya kita artikan berkumpul bersama. Food gathering itu mencari makanan dan mengumpulkan dari alam, yang artinya manusia pada waktu itu mencari makanan itu menggantungkan dirinya pada alam. Kemudian nomaden, cara hidup manusia purba yang berpindah-pindah. Nah, mereka belum mengenal tempat tinggal tetap. Mereka berpindah-pindah mengikuti hewan buruan atau sumber makanan biasanya. Terus ada Kiekenmoedinger. Kiekenmoedinger itu sampah dapur yang berupa kulit kerang sisa dari manusia purba. Di sini berarti kita pahami bahwa manusia purba itu sudah mengenal kerang untuk dikonsumsi. Kemudian ada Abrisaurus atau gua-gua tempat tinggal manusia purba. Secara sederhana, manusia purba pada era tersebut sudah bertempat tinggal di gua atau sudah mengenal gua sebagai tempat tinggal.
Kemudian food production. Jika tadi ada food gathering, sekarang ada food production, menghasilkan makanan sendiri. Ini dimulai pada zaman Neolitikum. Menghasilkan makanan sendiri artinya mereka sudah mengenal bercocok tanam, mengenal bagaimana mengembangbiakkan hewan-hewan tertentu atau hewan ternak, itu mereka sudah paham. Dan menhir. Menhir di sini, tugu batu sebagai tempat pemujaan atau penanda orang yang sudah meninggal. Selain keenam hal ini, ada lagi dolmen. Dolmen itu adalah meja batu besar, tempat untuk meletakkan sesaji. Selain dolmen, ada punden berundak. Biasanya struktur bangunan yang dibuat bertingkat-tingkat atau sedemikian rupa sebagai tempat pemujaan. Struktur punden berundak itu merupakan struktur asli masyarakat Indonesia. Dari itu tadi, ada beberapa hal yang bisa kita pahami. Yang pertama, pentingnya mempelajari masa praaksara antara lain untuk mengetahui identitas dan asal-usul bangsa Indonesia. Kedua, pembentukan Kepulauan Indonesia dipengaruhi juga oleh perkembangan pembentukan bumi secara umum. Ketiga, dinamika perkembangan zaman berdasarkan geologi membutuhkan waktu jutaan tahun, tiap zaman yang dilalui. Yang keempat, setiap zaman melahirkan spesies dan keadaan alam yang berbeda-beda. Terima kasih ya, tetap belajar, perbanyak literasi, dan gunakan film-film untuk pembelajaran kalian sebagai penunjang pembelajaran kalian. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.